Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Darmayani, SPDI. Saya adalah seorang guru PAI di SMP Negeri 4 Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 BED 2 dengan program studi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 24404101 Pada hari ini Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 4 Cikalong, kelas 7 dengan materi beriman kepada malaikat. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya di kesempatan pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Berarti kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya Allah. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya dalam berbagai hal. Baik, untuk selanjutnya supaya kita memiliki jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan semua supaya berdiri dulu ya. Baik, kita diikuti ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana jadi pangkulku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, berkorbannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka. Oke, silahkan semuanya duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya
Untuk supaya kita fokus dalam pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya dengan menggunakan tepuk-tepuk ya. Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kerapihan. Silahkan semuanya berdiri dulu ya. Oke, terima kasih. Kelihatannya sudah rapi ya. Silahkan duduk kembali ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kebersihan. Barangkali di kolong meja dan di bawah meja ada sampah. Silahkan diambil ya. Baik, kelihatannya sudah bersih ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Aldi. Terus siapa lagi? Anita. Anita. Kenapa Aldi sekarang Anita? Sakit. Sakit ya. Oke, mudah-mudahan segera lekas sembuh ya dari sakitnya. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah ya. Namun ada yang tahu materi sebelumnya tentang apa? Al-Quran dan Oh ya. Apa itu Al-Quran? Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau hadis apa? Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi Muhammad SAW. Oke, betul sekali ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan menginjak ke materi berikutnya, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Coba apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat Allah? Oke, betul ya. Kalau hikmahnya apa? Hikmah beriman kepada malaikat. Oke, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian pahami ya. Untuk yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan konsep iman kepada malaikat ya dalam Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan malaikat yang wajib diyakini dan tugas-tugas mereka. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik mampu bekerja secara kolaboratif dalam proyek kelompok untuk mempresentasikan materi terkait malaikat. Dan ini yang akan kita targetkan nanti ya dalam materi pembelajaran hari ini ya. Baik. Untuk selanjutnya ini ada pantun pemantik ya untuk motivasi buat kita ya. 17 Agustus ada pentas seni. Cakep. Saat datang ternyata terlambat. Cakep. Tidak ada salahnya introspeksi diri. Cakep. Sebelum semuanya terlambat. Oke, terima kasih ya. Ini pantun ini merupakan pantun motivasi buat kita semua ya. Baik, untuk selanjutnya yang menjadi kajian dalam pembelajaran hari ini, yang menjadi target dalam pembelajaran hari ini, kita akan membuat suatu proyek ya. Ini proyeknya yaitu membuat poster ya. Posternya tentang iman kepada malaikat ya. Coba apa itu poster? Poster apa itu tadi?
Media, gambar, dan tulisan. Atau apa barangkali ada yang tahu? Apa poster itu? Poster adalah media publikasi yang berisi gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Nina. Oke, apa tujuan dibuatkannya poster? Apa tujuannya? Untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak ramai, khalayak umum ya. Jadi tujuan dibuatkannya poster itu untuk menyampaikan pesan ya kepada khalayak ramai, pada umum ya. Itu. Baik, di sini yang akan kita tugaskan yaitu tentang tugas proyeknya, siswa akan bekerja dalam kelompok ya nanti untuk membuat poster yang menampilkan informasi tentang malaikat yang diyakini. Kemudian tugas-tugas malaikat serta hubungan antara iman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi setiap kelompok akan menyelidiki satu atau lebih malaikat dan membuat presentasi berbentuk poster, model atau media digital ya. Berhubung yang menjadi kajian kita hari ini tentang poster, temanya tentang iman kepada malaikat. Jadi mari kita bahas materi ini, materi iman kepada malaikat ini secara lebih lanjut ya. Baik, di mana iman secara bahasa itu apa artinya? Percaya atau yakin ya. Di mana iman kepada malaikat adalah percaya atau membenarkan dengan sepenuhnya bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini benar-benar ada ya, dan keberadaan malaikat termasuk makhluk gaib ya. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata ya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya ya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman ya. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya ya. Jadi yang menjadi penekanan dalam ayat ini apa? Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beriman kepada malaikat. Jadi suatu kewajiban untuk mengimani malaikat ini ya. Baik, untuk selanjutnya nama dan tugas malaikat ini, yang pertama malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada rasul dan nabi. Yang kedua? Malaikat Mikail. Tugasnya apa? Membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga malaikat apa? Israfil. Israfil tugasnya? Meniupkan akal atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat? Malaikat Israel. Tugasnya? Mencabut nyawa manusia. Yang kelima? Malaikat Raqib. Tugasnya apa? Mencatat amal baik manusia. Catat amal baik manusia. Baik, selanjutnya mengenai malaikat ini tentunya memiliki sifat-sifat ya. Yang pertama apa sifat malaikat itu? Tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua? Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah. Yang ketiga? Tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membantah perintah Allah. Yang selanjutnya apa? Tidak pernah durhaka. Tidak pernah durhaka. Kemudian apa? Selalu bertasbih. Kemudian tidak makan dan minum dan tidak berjenis kelamin. Itulah sifat-sifat malaikat ya. Dan selanjutnya perbedaan antara malaikat, jin dan manusia ya. Tentunya ketiga makhluk ini memiliki perbedaan. Untuk yang pertama, malaikat diciptakan dari apa? Nur atau cahaya. Dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari apa? Api. Kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Itulah perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Kemudian selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat ya. Di mana hikmah beriman kepada malaikat ini yang paling utama yaitu yang pertama apa? Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama ya. Yang kedua apa?
Membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu. Oke, selanjutnya Mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. terakhir apa? Mendorong manusia untuk selalu meningkatkan nama baik dan menjauhi nama buruk. Oke, baik. Untuk selanjutnya contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama apa? Tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Oke, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong ya. Yang kedua? Tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Yang ketiga? Wajib menaati perintah orang tua atau guru. Oke, itulah salah satu di antaranya contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Baik, untuk selanjutnya Bapak tampilkan contoh poster sesuai yang telah kita rencanakan tadi, yaitu kajian hari ini tentang membuat poster, proyek membuat poster. Dan ini contoh poster tentang beriman kepada malaikat ya. Dan ini diilustrasikan malaikat itu kan punya sayap. Kemudian selanjutnya ini contoh poster perilaku beriman kepada malaikat ya. Di sini ada benda gambar, ada tulisan seperti ini ya. Baik, selanjutnya ada contoh poster malaikat dan tugasnya ya. Nah, di sini ini ada sayap-sayapnya betul. Diilustrasikan seperti itu ya. Ini salah satu contoh poster. Baik, untuk selanjutnya kita bikin kelompok ya. Untuk kelompok 1 seperti biasa urutan absen 1 sampai 5 ya. Untuk kelompok 2 urutan absen 6 sampai 10. Dimana untuk tugas kelompok 1, nah ini carilah data atau informasi berbagai sumber tentang pemahaman beriman kepada malaikat. Yang kedua, buatlah poster tentang perilaku beriman kepada malaikat. Kemudian dilaporkan dan dipaparkan hasil karyanya dan dijelaskan pesan yang disampaikan dalam poster tersebut ya. Kemudian untuk kelompok 2 sama, yang menjadi perbedaan yaitu tentang tema posternya, yaitu tentang nama dan tugas malaikat ya. Dan sama nanti harus disampaikan apa pesan yang ada dalam poster tersebut, begitu ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya Bapak membagikan LKPD ya. Kelompok 1. Oke, ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 1. Oke, silahkan dibuat posternya untuk kelompok 1, yaitu tentang perilaku beriman kepada malaikat ya. Kemudian untuk kelompok 2 temanya tentang nama dan tugas malaikat. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah belum? Belum. Oke, silakan diselesaikan.
Sudah belum? Sudah. Oke, silahkan kalau sudah dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya tentang membuat poster perilaku beriman kepada malaikat. Judul posternya meneladani ketaatan dan pengawasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, isi pesan utama dari poster yang kami buat, yang pertama, iman kepada malaikat sebagai dasar perilaku yang baik. Yang kedua, malaikat sebagai pengawas amal. Yang ketiga, meneladani sifat malaikat yang taat. Yang keempat, perilaku yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, selalu berbuat baik, menjaga akhlak, menjauhi perbuatan buruk. Nah, yang kelima, tujuan poster. Yang pertama, mengajak untuk berperilaku baik dengan kesadaran bahwa malaikat selalu mengawasi amal perbuatan kita. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam bertindak karena segala perbuatan kita dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ilustrasi malaikat yang sederhana dan mulia dengan simbol pena atau buku yang melambangkan pencatatan amal perbuatan manusia. Secara keseluruhan, beriman kepada malaikat mempengaruhi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini membuat saya lebih berhati-hati, lebih bertanggung jawab, dan lebih sadar akan setiap perbuatan saya. Saya merasa lebih terhubung dengan Allah dan malaikatnya, serta lebih menghargai setiap kesempatan untuk berbuat baik. Pesan singkat yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga akhlak dan berusaha berbuat baik dengan kesadaran bahwa malaikat mencatat setiap amal kita. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, jangan malu untuk bertanya. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bella ya. Baik, terus selanjutnya silahkan kelompok kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya, yaitu membuat poster tentang malaikat. Dengan judul poster, nama dan tugas malaikat dalam agama Islam. Isi pesan utama dari poster yang kami buat ialah 1. Pengenalan malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjalankan tugas tertentu dalam kehidupan dan alam semesta. 2. Beberapa nama dan tugas malaikat. 1. Malaikat Jibril, membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail, mengatur rezeki dan memberi makan kepada makhluk hidup. 3. Malaikat Israel, mencabut nyawa makhluk hidup ketika waktunya tiba. 4. Malaikat Israfil, menghadap Allah untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. 4. Yang seterusnya malaikat Raqib Atid, mencatat amal baik dan buruk setiap individu. Dan yang terakhir malaikat Munkar dan Nakir, menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. 3. Pesan moral. Malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menyimpang dari tugas yang diberikan. Nomor 4. Tugas poster. Mengingatkan kita akan pentingnya malaikat dalam kehidupan kita. Desain dan visual. Gunakan gambar atau ilustrasi malaikat yang sederhana dengan simbol-simbol yang menunjukkan tugas mereka. Refleksi pribadi. Secara keseluruhan, iman kepada malaikat bukan hanya sekedar meyakini dalam hati, tetapi juga mengarahkan saya untuk memperbaiki diri,
ingin mengajarkan saya untuk hidup lebih bertanggung jawab, lebih sadar bahwa setiap perbuatan saya ada yang mengawasi, dan bahwa saya harus selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Pesan singkat yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebaikan dan menyadari bahwa setiap perbuatan kita tercatat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat saya. Baik, untuk selanjutnya silahkan LKPD-nya dikumpulkan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen akhir ya, tes sumatif. Ini ada 5 nomor yang harus dikerjakan dalam lembar kertas lembar ya. Baik, Bapak akan bagikan dulu LJK-nya. Baik, soalnya bisa dilihat di layar laptop ada 5 nomor untuk asesmen sumatif ya, untuk tes sumatif ulangan harian. Silakan dikerjakan. Sudah belum? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, Pak akan tarik kembali AJK-nya ya. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Ini akan Bapak periksa nanti di rumah ya. Akan Bapak evaluasi dan hasilnya akan kita umumkan besok ya. Baik, untuk selanjutnya siapa yang akan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran tadi itu, beriman kepada malaikat merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Malaikat adalah makhluk Allah yang memiliki tugas tertentu untuk mengatur alam semesta dan mencatat amal perbuatan untuk manusia. Dengan beriman kepada malaikat, seorang muslim diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan, memperbaiki amal perbuatan, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk refleksinya, bagaimana untuk pembelajaran hari ini tentang apa? Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Apakah dengan pembelajaran hari ini senang? Nah, Apa yang membuat pembelajaran hari ini senang? Membuat poster. Membuat poster. Oke, terima kasih. Dan untuk tindak lanjutnya, silahkan materi ini bisa dicari di berbagai sumber, baik di internet maupun di buku sumber, ya. Dan untuk materi yang akan kita sampaikan untuk materi yang akan datang, yaitu tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun, ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.